sini akan membuat simulasi dari pembelian. Nah, di simulasi kali ini kami menggunakan bahasa pemrograman C++ dan juga di dalamnya menggunakan function. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri dan izin memperkenalkan kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya Naila Nur Azkia dari kelas F1B. Lalu ada rekan saya F1B dan yang terakhir ada rekan saya yaitu Anggi Dewi Nusyahani dari kelas F1B. Nah, kami sudah ada source code-nya untuk yang akan menjelaskan pertama yaitu Anggi kepada. Baik, di sini kami membuat program untuk simulasi pembelian tiket tempat wisata. Untuk baris pertama yaitu kita masukkan include IOStream, yang mana fungsi include IOStream ini sebagai standard library untuk menjalankan program sehingga dapat menggunakan perintah cin atau out untuk menerima masukan dan juga menampilkan keluaran. Lalu yang baris kedua yaitu kita menggunakan using namespace std, sehingga setiap kali kita menuliskan nama objek atau fungsi tidak harus menggunakan std. Lalu kita menggunakan untuk pertama kita menggunakan fungsi void dengan menamakan pilihan wisata. Lalu di sini kita menggunakan parameter juga. Ada 3 inputan parameter, yaitu inputan field, harga, dan juga wisata. Untuk tipe data field, yaitu integer, harga juga integer, dan juga untuk tipe data wisata itu menggunakan string. Lalu masuk ke body function-nya. Di sini kita menggunakan pemilihan switch, yang mana kondisi pemilihan switch pilihan ini terdapat beberapa pilihan wisata dan juga harga masuknya. Untuk case yang pertama, itu ada tempat wisata taman dengan harga masuk sebesar 15.000. Lalu untuk case yang kedua yaitu wisata kolam dengan harga 10.000 dan wisata yang ketiga yaitu kebun binatang dengan harga 20.000. Lalu di sini kita menggunakan break yaitu untuk keluar dari pernyataan switch sebuah kasus terpilih. Lalu masuk ke default untuk pilihan selain ketiga pilihan di atas. Lalu di sini kita menggunakan function dengan kembalian, yaitu kita masukkan terlebih dahulu untuk tipe datanya, yaitu integer, lalu kita menamakan dengan total pengunjung. Di sini kita menggunakan 2 parameter inputan, yaitu jumlah orang dan juga harga dengan tipe data integer. Lalu masuk ke body function, di sini kita memberikan variabel nilai total dengan tipe data integer. Lalu untuk nilai total tersebut yaitu memiliki hitungan sama dengan jumlah orang dikali harga. Lalu setelah itu return total, yang mana nilai total tersebut nanti akan dikembalikan ke integer. Untuk program utamanya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu di Karatu. Yang pertama ada inMind sebagai fungsi utama, ada variabel pilihan, jumlah orang, harga dengan menggunakan tipe data integer. Lalu ada variabel wisata dengan menggunakan tipe data string, ada variabel input dengan menggunakan tipe data char. Source code ini menggunakan perulangan sehingga membutuhkan do while. Lalu outputnya ada simulasi tempat wisata sebagai tampilan judul, lalu slice end untuk memisahkan baris, lalu cout sama dengan hanya untuk memisahkan judul. Lalu cout yang pertama ada taman, cout yang kedua ada kolam, cout yang ketiga ada kebun binatang. Lalu cout pilih tempat wisata untuk menu pilihan yang dimasukkan ke dalam input pilihan. Lalu untuk memanggil poin di atas menggunakan pilihan wisata dengan variabel field harga wisata. Lalu cout di sini untuk memasukkan jumlah pengunjung untuk mengetahui seberapa jumlah pengunjung dengan dimasukkan di input jumlah orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Naila. Baik, di sini kita masukkan sistem clear. Nah, itu untuk clear screen.
Lalu di sini kita masukkan output sebagai judul yaitu tempat wisata yang dipilih. Lalu ada /n untuk memisahkan antara baris yang selanjutnya. Lalu untuk nanti output tampilnya ada berupa pilihan tempat wisata. Lalu kita masukkan output yang akan dipanggil yaitu wisata. Lalu ada n-line sebagai pemisah atau jarak dengan pernyataan yang di bawahnya. Atau selanjutnya jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung ini kita untuk mengetahui nanti harga tiket yang harus dikeluarkan atau harus dibayar berapa. Lalu jumlah pengunjung ini nantinya kita memanggil yaitu berupa output jum orang. Lalu ada harga tiket. Harga tiket yaitu di sini kita memasukkan total pengunjung dikali jumlah jum orang dan juga harganya yang harus dibayar. Lalu nantinya di layar akan menghasilkan berapa yang dipilih, lalu berapa jumlah pengunjung yang akan masuk, dan juga berapa harga tiket yang harus dikeluarkan. Setelah itu nanti juga akan ada pilihan. Jika pilihannya yaitu ulangi lagi. Dan jika kita ingin mengulanginya lagi, maka kita harus memasukkan kata Y. Maka program akan mengulang lagi dan akan memilih tempat wisata, jumlah pengunjung, dan juga harga tiket. Tapi jika kita memilih tidak, maka kita akan keluar dari program tersebut. Lalu kita coba run. Nah, maka lalu tampilannya akan seperti ini ya. Pilihan tempat, misalnya kita ingin memasukkan pilihan taman, maka di sini kita harus memasukkan angka 1 sebagai pilihannya. Lalu kita akan memasukkan berapa nih jumlah pengunjung yang mau masuk ke taman tersebut. Lalu misalnya kita masukkan 5 orang. Maka akan muncul di layar yaitu tempat wisatanya taman, jumlah pengunjungnya 5 orang, dan harga tiket yang harus dibayar yaitu 75.000. Lalu di sini karena kita tidak akan melakukan pengulangan, lalu kita masukkan kata T. Dan keluar dari program. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.